Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya, sehingga kita boleh menikmati kehidupan dan perjumpaan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami mau belajar pada firman-Mu, sebab kami percaya Tuhan, bahwa melalui firman-Mu kami mengenal, kami tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dan dengarkan bersama-sama dari Kitab Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 22. Kitab Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 22. Firman Tuhan demikian. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian haruslah memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhkannya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu dan untuk mengembangkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
tema renungan kita pada pagi hari ini, dampak kecemburuan. Dampak kecemburuan. Saudara, cemburu atau kecemburuan adalah salah satu sifat buruk manusia pada semua tempat dan pada sepanjang abad, baik melibatkan orang tua atau muda, di kota atau di desa, tidak terkecuali orang Kristen. Karena kecemburuan, khususnya yang berhubungan dengan keluarga, seringkali menjadi alasan seseorang, apakah suami atau istri, melakukan tindakan atau perbuatan yang berakibat fatal dan lebih buruk. Untuk mengantisipasi dampak yang bakal terjadi akibat kecemburuan, maka Tuhan menyampaikan perintah kepada Musa tentang mekanisme penyelesaian jika ada kecemburuan, khususnya dari seorang suami kepada istrinya. Melalui perintah ini dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika hal itu terjadi, yakni melalui imam yang harus melakukan sumpah kutuk yang berakibat fatal. Dari sini jelas bahwa perbuatan serong, yakni zina, adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop ini, bangsa Israel sejak awal diberi peringatan untuk tidak mempermainkan kehidupan keluarganya, karena dampaknya sangat buruk. Peringatan ini juga menjadi penting untuk menjadi perhatian bagi keluarga Kristen, bahwa perbuatan serong seperti berzina, atau dalam istilah yang lazim sekarang disebut selingkuh, oleh orang yang sudah berkeluarga sangat jahat di mata Tuhan dan melahirkan akibat yang sangat tidak baik. Orang yang melakukannya menunjukkan bahwa ia masih dikuasai oleh keinginan daging. Kiranya hidup dan kehidupan setiap keluarga Kristen masa kini terhindar dari malapetaka, kutuk karena perbuatan serong atau perbuatan zina. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup dan kehidupan keluarga kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, sejenak waktu kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah firman-Mu sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan. Pribadi yang senantiasa melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarkan kami terus menjadi umat-Mu yang setia dan taat kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai pekerjaan, usaha kami. Berkati setiap kesibukan kami, setiap tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Beri kami kekuatan dan kesehatan. Berkati Tuhan keluarga kami
rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami terus menikmati kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami. Jikalau pada hari ini ada saudara kami yang menikmati sukacita karena berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saudara kami. Mungkin ada yang bersukacita karena menikmati perjumpaan dengan hari ulang tahunnya, ataupun bersukacita karena ulang tahun pernikahan, ataupun sukacita yang lain. Sempurnakan sukacita saudara kami, dan Engkau memberkati kiranya kekasih kami dalam hidup selanjutnya. Kami menopang saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Saudara kami yang dalam proses pemulihan di rumah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau terus menopang saudara kami dalam proses perawatan dan pemulihan, dan kiranya pada waktunya nanti saudara-saudara kami sehat dan pulih kembali. Kalau hari ini Tuhan, kami menghadapi pergumulan, kami punya persoalan, tuntun dan sertai kami Tuhan. Teguhkan iman kami. Biarlah kami terus percaya bahwa dalam setiap persoalan yang kami hadapi, Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Bapa, ampuni dosa kami. Layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.